Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai adik-adik semuanya, apa kabar nih? Ya, kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini ada Kak Dede, ada Kak Yani dan Kak Putih. Kira-kira kita pakai baju pramuka ada apa ya? Ya, ada apa ya, Kak? Nah, tahu nggak sih teman-teman, hari ini itu adalah Hari Pramuka. Jadi, hari ini kita menggunakan baju pramuka nih semuanya. Nah, kira-kira tanggal berapa nih ini ya? Nah, sekarang tanggal berapa? Sekarang itu tanggal 14 Agustus dan itu diperingati sebagai Hari Pramuka. Tapi kita mau ngapain sih, Kak, sebenarnya? Nggak tahu. Kayaknya nggak tahu. Kayaknya kita mau pergi ke suatu tempat deh. Kemana ya? Iya. Jadi kita akan ajak teman-teman buat jalan-jalan nih hari ini. Oh gitu, asik sekali ya. Nah, tapi ingat ya, sebelum kita jalan, kita harus ikuti protokol kesehatannya. Iya. Nah, salah satunya Dengan menggunakan masker. masker. Kita pakai dulu ya. Sudah siap, Kak? Oke, sudah. Nah, untuk lebih jelasnya kita mau kemana? Ikuti terus ya video ini. Oke, kita berangkat dulu. Dadah. Oke adik-adik semuanya, sekarang kakak sedang ada dalam perjalanan. Ikutin terus ya perjalanan kita. Oke. Sampai nih. Kita udah sampai, alhamdulillah. Kira-kira di mana ya? Ada yang kelihatan kan teman-teman tulisannya? Iya, Oh. kayaknya nggak kelihatan ya. Iya, yaudah, yuk kita ke dalam ya. Alhamdulillahirobbilalamin, adik-adik, kita sudah sampai di Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa Kota Bekasi. Wah, Miss Yani ternyata bagus juga nih tamannya. Iya, Ya, betul Miss Yani. Kak Dede. Alhamdulillah kita bisa berkunjung nih ke sini teman-teman semuanya. Dan ternyata kita nggak harus jauh-jauh nih pergi ke Jakarta, karena di Bekasi dan dekat sekolah kita juga ada Taman Makam Pahlawan. Oke adik-adik semuanya. Nah, kita belum ke makamnya nih. Kalau adik-adik semua penasaran, tetap saksikan perjalanan kita selanjutnya ya.
SD Kayuring ini School. Nah, kita ingin wawancara sedikit nih tentang Taman Makam Pahlawan ini dengan Bapak siapa ini? Toto, panggilan saya. Oh iya. Namanya ya panggilan saya Suwarto. Oh, Pak Suwarto. Oke, Bapak sudah berapa lama Pak kerja di Taman Makam ini? Kalau dihitung dari tahun, kita masuk di 2016 aja. Dari 2016 sampai sekarang. Sebelumnya ya kita memang dipercayakan untuk pegang komisi itu 2015-2014. Tapi belum masuk, ada ikatan dinas aja. Oh gitu. Iya. Boleh diceritain sedikit Pak tentang Taman Makam Pahlawan ini, karena kan sebagian besar kita tuh kadang yang tinggal di Bekasi nggak tahu gitu Iya. kalau di sini ada Taman Makam Pahlawan. Iya, kita dari awal ya, Taman Makam Pahlawan ini terletak di Kelurahan Arenjaya. Letaknya dan lokasinya ada di perempatan Pulau Kapal. Area Taman Makam Pahlawan ini sekitar kurang lebih 1 hektar kurang lebih ya, sekitar 1 hektar lah, dan diisi dengan pahlawan-pahlawan sebanyak 41 pahlawan dari berbagai 6 elemen. 6 elemen itu antara lain dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dari Kepolisian, dari Badan. Badan itu terdiri dari DKR, TRI, BBRI, dan Hizbullah. Nah, yang ada kondisinya ada di sini. Itu badan itu. BBRI itu dari kata lain Barisan Banteng Republik Indonesia. Nah, itu sama dengan Hizbullah, itu badan yang memang di bawah naungan Bapak Kiai Haji Nur Ali. Itu Hizbullah, itu Bapak Kiai Haji Nur Ali itu komandannya, dan anak buahnya dimakamkan di sini. Yaitu dia sudah termasuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Kondisi di sini termasuk wilayah-wilayah dari Bekasi. Cuman untuk makam ini memang pahlawan-pahlawan yang memang bukan pahlawan nasional, tapi pahlawan-pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan juga, yaitu pahlawan-pahlawan lokal. Dan belum termasuk kita memakai memberikan kondisi kepada pahlawan nasional. Kalau pahlawan nasional itu kan luas jangkauannya. Nah, kalau ini pahlawan-pahlawan yang gugur tapi mempunyai kriteria yang memang dia mendapat kredibilitas seorang pahlawan. Tidak sembarang orang yang akan dimakamkan di sini. Jadi semua memang pahlawan, tapi ada beberapa kriteria yang memang bisa menjadi pahlawan. Dan di sini punya batas-batasan untuk menjadi seorang pahlawan yang dimakamkan di sini. Kalau dari peraturan yang memang diberikan oleh seorang aparat, yaitu yang diberikan status dari garnitun, itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, itu mereka mempunyai piagam yang memang mendapat gelar pahlawan. Piagam-piagam yang inti banget, yang inti mendapatkan status dia dimakamkan di pahlawan, di Taman Makam Pahlawan ini, itu satu piagamnya yang memang pokok, yaitu piagam gerilya. Itu piagam gerilya. Mereka yang memang berjuang langsung dalam pertempuran. Itu piagam gerilya. Ada lagi piagam Eka Pasti Kencana Nararia. Itu piagam yang dua itu yang memang jadi panutan untuk menjadi seorang pahlawan di TMP. Kategori utamanya ya dua tadi. Padahal mereka juga memang banyak dapat piagam-piagam. Bisa sampai 10 piagam mereka dapat, tapi belum tentu mendapatkan piagam yang dua tadi. Kecuali lagi ada satu yang saya tahu, ya mohon maaf,
bisa jadi keputusan presiden, presnya gitu kan, dari Kemensos atau dari presiden langsung. Itu dari Kemensos memberikan legitimasi dia mendapatkan seorang pahlawan nasional. Baru dimakamkan di sini atau di Kalibata sama. Status untuk mendapatkan seorang pahlawan enggak termasuk di daerah. Bisa di daerah, bisa juga di pusat. Tergantung dia punya domisili. Misalnya dia udah mendapatkan status dia seorang pahlawan dan ditempatkan di TMP atau Taman Makam Pahlawan, dia bisa di mana aja. Bisa di Bekasi, bisa juga di Kalibata. Tergantung pihak keluarga yang memang. Itu yang saya tahu, informasinya begitu ya. Kalau yang di sini berarti yang dimakamkan di TMP Kota Bekasi ini semuanya domisili Bekasi sebagian besar ya? Ada sebagian domisili Bekasi, ada sebagian daerah di luar Bekasi. Ada yang daerah Cikarang, ada yang daerah Bogor, Pondok Gede masuknya Bekasi ya. Itu pahlawan-pahlawan setia. Cikal bakal ini menjadi Taman Makam Pahlawan itu, mohon maaf informasi kalau memang saya salah ya, mohon maaf ya salah. Cikal bakal itu dulu di awal tahun 65 itu seorang bupati tingkat 2 Bapak Muin Ismail mencetuskan wadah untuk seorang jasad-jasad para pahlawan. Cikal bakalnya dulu di Cikarang, daerah Lemabang itu ada TMP yang sekarang TPU masalah ya. Dulu TMP itu Taman Makam Pahlawan Bintang 1. Karena di sana posisinya lokasinya nggak begitu bagus, maka dipindahkan ke Gula Kapal. Itu sekitar 15 jasad yang dipindahkan dari Cikarang kemari. Terlebihnya menyusul dari 15, 27 sampai 30 sampai terus. Itu daerah-daerah yang memang pelestirannya memang digali untuk para jasad-jasad pahlawan yang memang harus ditempatkan di TMP. Cikal bakalnya 15 jasad yang ditempatkan. Itu awal berdirinya di sini oleh Bapak Muin Ismail, Bupati Bekasi. Bekas TMP yang ada di sini sekarang statusnya di Kota Bekasi. Awalnya daerah kabupaten. Untuk pengalihan daerah kabupaten itu dulu di tahun 75 dipugar, direnovasi secara besar-besaran untuk memberikan kontribusi kepada para pahlawan jasa-jasanya supaya lebih memungkinkan bahwa ini TMP yang paling bagus gitu kan. Nah, di tahun 75 itu baru renovasi besar-besaran dan diresmikan di tahun 95. 95 itu oleh Bapak Haji Jumhari, seorang Bupati Bekasi tingkat 2. Nah, pengalihan dari bupati ke kota itu tahun 98. Bahwa ini dipegang oleh daerah tingkat 1 administrasi Kota Bekasi. Itu tahun 98 baru dialihkan ke Kota Bekasi. Nah, tadi kita sempat keliling nih Pak, melihat ada prasasti atau ukiran di bagian depan dari pintu masuk TMP ini. Sebenarnya ukiran itu tuh menceritakan tentang apa sih Pak? Tadi kayaknya bagus banget gitu. Iya. Ukirannya. Kalau yang ada di relief-relief gambaran-gambaran depan muka, di depan pintu itu ada gapura seperti prasasti peresmian oleh Bapak Bupati Haji Jumhari. Itu peresmian awal kita renovasi dan kita masuk sedikit untuk pelataran sedikit relief-relief yang ada. Itu hanya contoh gambaran perjuangan kita yang ada di Bekasi. Itu gambaran-gambaran. Nah, gambaran-gambaran itu mencerminkan perjuangan-perjuangan yang ada di Bekasi. Memang itu bukan termasuk mereka yang ada di Bekasi, tapi itu gambaran bahwa perjuangan Bekasi sekilas begitu. Jadi untuk memperjuangkan memperjuangkannya gitu ya, begitu. Makanya kita kenapa ada di depan rel, ya kan? Ya. Itu juga ada. Ada contoh di daerah proyek di dekat pintu proyek itu kan yang jembatan.
Itu menggambarkan semangat perjuangan kobaran api itu kan. Itulah yang ada di Bekasi, bahwa kita mempunyai semangat untuk berjuang tanpa harus misalnya mengandalkan senjata. Dengan bambu runcing pun kita bisa untuk memperjuangkan kemerdekaan yang ada di Bekasi. Itu makanya simbol yang ada di Bekasi itu bambu runcing. Seperti monumen yang Monumen ada semua di Bekasi itu monumen bambu runcing. Bambu runcing itu. Itulah. Karena apa? Kita cuman prioritas bahwa kita berjuang itu bukan tergantung pada persenjataan. Itu mencerminkan bambu runcingnya, bahwa apapun yang kita pegang bisa untuk memperjuangkan kemerdekaan atau memperjuangkan daerahnya sendiri, baik dengan bambu runcing maupun dengan apapun, dengan golok, dengan apa. Itu perjuangan-perjuangan yang ada di Bekasi. Karena apa? Bekasi itu kalau nggak salah saya baca dalam sejarah, itu adalah gerbang perjuangan yang ada di Bekasi dengan Jawa. Gerbang-gerbang yang ada di adalah Bekasi, gerbang kemerdekaan. Dulu Bung Karno dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok melalui Bekasi. Iya kan? Nah, Hairil Anwar antara Kerawang dan Bekasi perjuangannya itu. Itulah makanya disebut Bekasi itu gerbang perjuangan. Nah, untuk TMP ini sendiri menurut Bapak dia termasuk kawasan wisata bukan sih, Pak? Kalau kawasan wisata enggak. Kita cuman sekedar memberikan kontribusi terhadap para pahlawan yang memang berjuang untuk Bekasi, untuk wilayah, untuk daerah sekitarnya. Kita baik dinas sosial itu memberikan wadah tempat yang memang harus dihormati para jasa-jasa para pahlawan. Tuh. Tapi kita tidak kemungkinan bahwa para pahlawan itu banyak yang memang gugur tapi masih di dalam taraf perkampungan, cuman belum pernah digali dan mereka memang belum ada status. Akhirnya yang punya status masuk ke TMP itu. Banyak pahlawan yang memang gugur tapi dia tempatkan di daerahnya masing-masing tapi belum ditempatkan di wadah TMP sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman di video ini gitu yang menonton ingin berkunjung ke TMP ini boleh kan ya Pak ya? Boleh. Untuk melihat semua publik, semua masyarakat yang saya tahu dari dinas sosial juga memberikan kontribusi kepada para dari para ahli waris maupun para komunitas ya, baik instansi enggak, kemungkinan memang diberikan kontribusi untuk bisa berkunjung kemari dengan syarat protokolnya, yaitu perizinan. Kalau dalam bentuk kelompok, untuk bentuk komunitas, kita harus ngikutin aturannya ya, kita izin dengan dinas sosial yang memang memegang kepercayaan merawat, kita izin dengan yang ada di TMP. Siapapun boleh berkunjung kemari tanpa terkecuali, apalagi memberikan penghargaan kepada para pahlawan sendiri. Itu memang kita harus acukan jempol. Kayak ibu-ibu ini misalnya mau menggali tentang pahlawan, ya kita memberikan kontribusi yang baik, kita berikan pelayanan yang baik, kita berikan sesuatu yang baik terhadap informasi-informasi yang memang saya dapat atau mereka teman-teman kita yang dapat, itu kita berikan secara baik gitu. Nah, paling sampai di sini dulu kali ya Pak wawancara kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi TMP ini ternyata menggambarkan perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita, khususnya di Kota Bekasi ya. Walaupun yang dikebumikan di sini tidak tidak semua dari wilayah Bekasi. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran ya dari kunjungan kita ke TMP hari ini. Terima kasih Bapak atas penjelasan. Cuman kalau saran saya ini, saran satu lagi ya, mohon maaf, saran terhadap para pelajar, baik ibu-ibu yang memberikan arahan kepada anak-anak pendidikan, kita ajukan untuk memang kita gali untuk perjuangan, semangat perjuangan.
Dan kalaupun memang nanti mereka berkunjung ke TMP, berikan arahan yang terbaik supaya mereka itu mengenal jasa-jasa para pahlawan dan tidak memberikan sedikit hal-hal yang buruk seperti mencoreng-coreng tembok. Itu pesan saya. Ya, baik pelajar maupun para komunitas-komunitas yang ada juga gitu. Kita karena ingin menjaga wilayah yang memang mereka itu yang gugur itu memberikan kontribusi kepada negara, apalagi kita sendiri Kita yang harus ikut memberikan kontribusi yang baik itu mengisi kemerdekaan yang baik gitu. Oke. Ya, Terima kasih, itu aja saran saya, pesan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan kita sudah selesai. Senang sekali akhirnya kita bisa berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa Kota Bekasi. Pesan kakak untuk adik-adik semuanya, tetap menghargai dan selalu menghargai perjuangan para pahlawan kita, dan jangan pernah melupakan jasa-jasa mereka. Kemudian kalian juga harus tetap berjuang ya, yaitu dengan cara selalu semangat belajar ya, jangan pernah malas, apalagi kita harus belajar di rumah, jadi harus tetap semangat. Oke, nanti kalau pandemi ini sudah berakhir, kita bisa berkunjung loh ke Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa Kota Bekasi. Nanti kita bisa lihat langsung seperti apa Taman Makam Pahlawan di sini. Terakhir, kakak ucapkan selamat ulang tahun Pramuka yang ke-59. Salam Pramuka, selalu jaga kesehatan dan selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.